Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama Ibu Ria. Untuk pembahasan kali ini yang akan Ibu lanjutkan adalah masih berkaitan dengan fungsi kuadrat. Oke. Untuk pertemuan sebelumnya kan kita sudah belajar mengenai bentuk umum dan sifat-sifat grafik dari fungsi kuadrat. Nah, untuk kali ini kita akan belajar bagaimana sih menggambar grafik dari fungsi kuadrat. Ya, bisa perhatikan penjelasan Ibu berikut ini. Jadi, untuk menggambar grafik fungsi kuadrat itu ada beberapa cara, ya. Nah, yang akan Ibu bahas pada pembahasan kali ini adalah menggunakan titik potong. Ya, jadi langkah-langkah menggambar grafik fungsi kuadrat intinya itu ada 3 yang perlu kalian pahami. Pertama, kita menentukan titik potong dengan sumbu X. Kedua adalah titik potong dengan sumbu Y. Dan yang terakhir adalah kita menentukan titik puncak. Nah, supaya lebih jelas, perhatikan contoh soal berikut. Nah, jadi untuk soal yang pertama, kita akan menggambar grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat min 4x ditambah 3. Nah, sesuai langkah-langkah, jadi perlu kalian pahami ya untuk langkah-langkahnya. Jadi yang pertama adalah tadi menentukan titik potong dengan sumbu X. Kalau kita menentukan titik potong dengan sumbu X, maka nilai Y-nya sama dengan 0. Gitu. Jadi intinya untuk yang pertama, tadi kan fungsinya fx. Nah, fx ini kan bisa kita rubah menjadi Y kan? Kemarin ya. Jadi Y di sini fungsinya Y sama dengan X kuadrat dikurang 4X ditambah 3. Jadi kalau titik potong dengan sumbu X di sini, maka Y-nya kita ganti 0. Gitu. Ya. Nah, jadi di sini nilai Y di sini 0. Jadi kalau kita balik kan, ini kita balik sama aja ya. Jadi X kuadrat dikurang 4X ditambah 3. Nah, ini sama dengan menjadi 0. Karena nilai Y di sini kita ganti 0. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Ini kan bentuk dari persamaan kuadrat. Ingat kembali caranya kemarin gimana? Ya, cari dua bilangan depan kali belakang. Dua bilangan kalau dikali hasilnya berapa? Ya, hasilnya 1 kali 3, 3. Gitu kan kemarin. Terus cari dua bilangan kalau ditambah yang di tengah. Yang di tengah adalah minus 4. Di sini minus 4. Gitu. Berapa kita ambil bilangannya? 1 dan 3 ya. Perkalian 3 kan 1 dan 3 aja, nggak ada yang lain. Coba kita taruh 1 dan 3 di sini. Di sini 1 dan 3 juga. Nah, bener nggak ya angkanya ya? 1 kali 3, 3. Tapi 1 ditambah 3, 4. Sedangkan di sini maunya minus 4. Nah, berarti kalau mau minus 4, nah perkalian selain positif kan bisa juga dua-duanya negatif. Min 1 dikali min 3, positif 3. Berarti di sini juga minus. Minus 1 ditambah minus 3. Jadi minus 4. Nah, ini udah benar. Maka untuk pemfaktorannya bisa kita tulis seperti kemarin. Berarti di sini X minus 1. Nah, satu lagi X minus 3. Sama dengan 0. Satu-satu kayak kemarin. Berarti X min 1 sama dengan 0. Maka X-nya berapa? Ya, 1. Ini kan minus 1, geser jadi positif 1. Ini untuk nilai X yang pertama. Satu lagi sama X dikurang 3 sama dengan 0. Maka berapa X-nya? Iya, betul. 3 ya, sama kayak tadi ya. Negatif 3 pindah jadi positif 3.
Maka untuk titik-titiknya kita peroleh berapa aja? Karena tadi kan nilai y-nya 0 di sini. Maka koordinatnya menjadi di sini x-nya 1 berarti 1,0 dan satu lagi berapa? Dan di sini 3,0. Jadi nilai y-nya 0. Seperti itu. Ya, untuk langkah pertama titik potong dengan sumbu X. Nah, sekarang langkah kedua, terbalikannya nih, titik potong dengan sumbu Y. Kalau X tadi Y-nya 0, berarti kalau titik potong dengan sumbu Y, maka nanti X-nya yang kita ganti jadi 0. Tuh ya. Maka di sini kita tulis lagi persamaannya. Y sama dengan X kuadrat dikurang 4X ditambah 3. Nah, sekarang gantian. X-nya yang kita jadi 0. Maka di sini tetap Y, ya kan? Y-nya nggak berubah. Jadi 0. Berarti di sini ya kita anggap aja nggak ada gitu ya. Kita coret 0. Di sini 0. Kita tutup lah istilahnya. Maka adalah sisa 3. Betul. Maka di sini Y-nya 3. Jadi koordinatnya jadi berapa? Gantian. Kalau tadi Y-nya yang 0, sekarang X-nya 0. Berarti jadi 0,3. Gitu. Bisa dipahami? Oke. Untuk selanjutnya langkah terakhir. Nah, di sini langkah terakhir menentukan titik puncak. Ya, menentukan titik puncak berarti kita menggunakan sumbu simetri. Nah, sekarang kita tulis lagi persamaannya tadi apa? X kuadrat min 4x plus 3 ya. Ibu tulis di sini. Y sama dengan X kuadrat min 4x ditambah 3. Nah, di sini kan menentukan nilai titik puncak ada koordinat X sama koordinat Y. Nah, berarti kita cari dulu nilai ABC-nya. Berarti kalau di sini bersama apa fungsi kuadrat jadinya A-nya berapa? Ya. A-nya angka di depan X kuadrat 1. Itu B-nya berapa? B-nya ya B-nya minus 4, C-nya 3, betul. Jadi kita tentukan dulu A, B, C-nya. Nah, sekarang baru kita masukkan ke persamaan, ke fungsi kuadratnya ya. Pertama kita mencari X puncak, XP ya, X puncak. Di sini yang pertama mencari X puncak itu kan min B per 2A. Min B per 2A. Kita masukkan, kita substitusi. Berarti minnya tulis aja dulu di depan. B-nya tadi minus 4 gitu per 2A. 2 kali 1. Berarti 2 ya di sini ya. Nah, jadi berapa nih? Ini min ketemu min plus. Berarti 4 dibagi 2. Iya, 2. Ini nilai X. Nah, bagaimana mencari nilai maksimum? Pakai rumus ini boleh nggak? Boleh. Ya, atau mau disubstitusi ke persamaan boleh. Jadi kalau di sini XP kita bisa mencari YP-nya. Jadi boleh dua cara, boleh pakai rumus yang ini, yang YP, atau boleh juga kalau kita sudah dapat 2, kita masukkan ke fungsi yang tadi. Tadi kan fungsinya kan X kuadrat min 4X ditambah 3. Nah, kita ganti X-nya dengan 2. Berarti 2 kuadrat dikurang 4X. 4 kali 2 ditambah 3. Coba berapa? Di sini berapa nih? 4 dikurang 8 ditambah 3. Berapa yo? Minus 4 ditambah 3 jadi minus 1. Ini nilai Y.
Kalau pakai rumus gimana? Yuk kita coba cek ya. Berarti di sini YP-nya minnya selalu biarin aja di depan, terakhir dia. D itu apa kemarin? Diskriminan. Diskriminan apa kemarin? Iya, B kuadrat min 4AC per 4A. Nah, di sini kita cek hasilnya sama enggak. Minnya di depan, B kuadrat. B kuadrat di sini B-nya minus 4. Berarti minus 4 dikuadratin. Ya, minus 4 kuadrat. Dikurang 4 kali A-nya 1, C-nya 3. Betul. Dibagi sama 4A. 4 kali A. 4 kali 1. Berarti 4 ya. Nah, hitung bareng-bareng. Min 4 kuadrat 16. 16 dikurang 4 kali 1 kali 3 12 ya. Iya, dibagi 4. Gitu. Di sini minnya tetap ada di depan. 16 dikurang 12 4 ya. 4 bagi 4. Iya, 1 ada minus di depan. Jadi minus 1. Sama kan nih? Iya, gitu ya. Jadi ini untuk menentukan X puncak, di sini untuk menentukan Y puncak. Nah, untuk nilai X tadi nih yang min B per 2A, ini sama juga kita menentukan dari sumbu simetri. Ya, sedangkan Y puncaknya itu sebagai nilai maksimum minimum. Nah, kita balik lagi ke sini. Jadi titik koordinatnya jadi berapa? Tadi kan X-nya 2, Y-nya minus 1. Jadi titik koordinat X puncak Y puncak jadi 2, min 1. Gitu. Jadi intinya ada 3 langkah ya. Titik potong dengan sumbu X, titik potong dengan sumbu Y, dan mencari titik puncak. Nah, ini sudah semua. Sekarang bagaimana? Kita masukkan ke gambarnya di sini. Kita tulis dulu tadi keterangannya ya, keterangan yang sudah kita peroleh di awal tadi. Dari langkah pertama, titiknya adalah min 1,0 dan 3,0. Oke. Jadi di sini kita tulis dulu tadi titik potong yang pertama kan. Titik yang pertama kita dapat berapa tadi? Lupa deh Ibu di sini ya. 1,0 dan 3,0. Nah, di sini kita tulis dulu biar nggak lupa. Di sini 1,0 dan 3,0 dari langkah pertama. Langkah kedua, tadi kita peroleh titiknya berapa? 0,3. Kita tulis lagi di sini titiknya 0,3 ya. Yang terakhir tadi dapat apa? Titiknya yang X puncak Y puncak. Jadi 2, minus 1. Tulis di sini. 2, min 1. Oke. Titik-titik ini adalah titik bantu. Jadi kita bisa menggambar ya. Nah, ini tolong diperhatikan menggambarnya ya. Titik pertama 1,0. 1,0 di mana ya? Di sini, nih, nggak kelihatan ya. Oke, yang merah aja. Oke. 1,0 di sini. Oke, terus 3,0. Oh, berarti di sini. 3,0. Dah. Kemudian titik 0,3 di mana ya? 0,3. Oke. 0,3 di atas ya. 0,3 di sini. Nah, kemudian
2, minus 1 berarti 2, minus 1 di sini. Oke, ini kita ada 4 titik bantu. Berarti langsung kita masukkan. Nah, ini gambarnya yang namanya fungsi kuadrat itu fungsi parabola. Ya, jadi melengkung. Nah, kalau dilihat dari yang kemarin, bentuknya banyak yang gambarnya Ibu lihat di sini tugasan kemarin jadi kayak grafik malah ya. Kayak garis lurus gini. Terus ada yang gini, ada yang gini, ada yang gini. Nah, ini sebenarnya nggak kaku kayak gitu. Jadi gambarnya itu melengkung. Nah, sekarang kita hubungkan gambar dari titik-titiknya. Nih, dari sini kita hubungkan gini ya. Tuh, sampai ke bawah. Nah, terus ini boleh diperpanjang. Gitu. Jadi gambarnya itu melengkung ya, fungsi parabola gini. Ini ibu lebih kurang lagi. Nah, gitu. Jadi gambarnya melengkung, tidak seperti seret seret seret. Nah, ini salah gambarnya. Kemarin ibu lihat masih banyak yang gambarnya seperti itu. Nah, dari fungsi kuadrat yang tadi kan fungsinya fx sama dengan x kuadrat min 4x ditambah 3. Kalau kita cek gambarnya, ini kan A-nya positif, maka sesuai ya, dia terbuka ke atas, senyum. Senyum. Nah, sekarang sifat yang kedua, kemarin nilai A dan B, tandanya sama atau tidak. A-nya di sini positif, B-nya negatif. Kalau beda tanda, titik puncak, ini namanya titik puncak. Maka ada di sebelah kanan, cocok. Kemudian terakhir nilai C. C-nya positif 3. Maka dia memotong sumbu Y positif di sini. Berarti sudah benar gambarnya ya. Jadi kurang lebih seperti ini untuk menggambar grafik fungsi kuadrat. Oke. Supaya lebih paham kita lanjutkan lagi ke contoh nomor 2. Caranya sama. Di sini fungsi fx sama dengan x kuadrat ditambah x minus 6. Langkah-langkahnya sama seperti tadi. Ya. Nah, titik potong dengan sumbu x tadi. Langkah pertama, kita tulis dulu y sama dengan x kuadrat ditambah x minus 6. Berarti nilai kalau titik potong dengan sumbu x, maka apanya yang 0? Ya, y-nya sama dengan 0. Berarti kita ganti. Jadi x kuadrat ditambah x minus 6 sama dengan 0. Kita faktorin. Kayak tadi lagi. Perkalian dua bilangan, kalau dikali hasilnya minus 6. Tuh. Kemudian kalau ditambah hasilnya yang tengah berapa? 1. Ya. Perkalian 6. Bisa 1 kali 6, 2 kali 3. Yang mengarah ke 1, 2 dan 3. Kita taruh 2 dan 3. Kemudian lagi di sini perkaliannya negatif, berarti salah satunya negatif. Negatifnya taruh di 2 atau di 3? Iya, di 2. Kenapa di 2? Karena hasil penjumlahannya positif. Oke, jadi kita faktorin lagi di sini menjadi x min 2. Satu lagi x plus 3 sama dengan 0. Ya, kita jadikan 0. X min 2 sama dengan 0. X-nya jadi berapa? Iya, X-nya jadi 2. Satu lagi. X ditambah 3 sama dengan 0. Maka nilai X-nya minus 3. Positif pindah jadi negatif. Maka titiknya jadi, iya, Y-nya kan 0. Berarti 2,0
Dan satu lagi minus 3,0. Itu langkah pertama. Langkah kedua, titik potong dengan sumbu Y. Kita balik, berarti nilai X-nya 0. Tulis lagi, Y sama dengan X kuadrat ditambah X dikurang 6. X-nya kita ganti 0. Berarti di sini Y, ini kita anggap aja udah 0 ya, dicoret. Jadi hasilnya minus 6. Gitu. Jadi koordinat yang kedua kita peroleh X-nya 0, Y-nya minus 6. Tuh. Kemudian terakhir mencari titik puncak. Titik puncak ya, tadi fungsinya Y sama dengan X kuadrat ditambah X minus 6. Ya, maka untuk nilai A, B, C-nya kita tulis dulu. A-nya 1, B-nya 1, C-nya min 6. Nah, kita masukkan ke yang pertama, mencari X puncak. Oke, mencari X puncak. Min B per 2A. Dah, kita ganti. Min B-nya berapa tadi? B-nya 1 per 2A. 2 kali 1, 2. Ya, nah, maka langsung kita dapat nih X puncaknya min 1 per 2. Nah, untuk mencari YP-nya boleh pakai rumus yang tadi atau kita masukkan aja boleh. Di sini Ibu masukkan aja ya, kita ganti X-nya. Maka di sini jadi min setengah kuadrat gitu ditambah min setengah ya, X-nya kita ganti min setengah dikurang 6. Nah, berarti min setengah pangkat 2 jadi 1 per 4 positif. Dikurang setengah dikurang 6. Nah, pecahan berarti kita samakan penyebutnya jadi 4 ya. Maka di sininya 1 dikurang 4 bagi 2 kali 1, 2. 4 bagi ini kan per 1 nih di sini. Nah, berarti 4 dibagi 1, 4 dikali 6 min 24. Gitu. Jadi di sini 1 dikurang 2 min 1 min 1 min 2 4 min 25 per 4. Kalau kita kecilin lagi jadi 25 bagi 4 dapat 6 ya. 6 sisa 1 per 4. Ini nilai Y. Maka titik yang kita peroleh, titik puncaknya adalah ya min setengah. Satu lagi ya min 6 1 per 4. Jadi nilainya itu tidak selalu bulat. Nah, ini contohnya pecahan. Pecahan boleh ya. Nah, langkah terakhir kita gambar. Kita kumpulkan dulu tadi titik-titiknya ya. 2,0 min 3,0. Nah, yang pertama 2,0 dan min 3,0. Dari langkah kedua tadi titik potong sumbu Y 0, min 6. Tulis di sini 0, min 6. Nah, yang terakhir tadi titiknya kita peroleh di sini min setengah sama min 6/4. Min setengah dan min 6 1 per 4. Nah, sekarang baru kita masukkan titiknya ke gambar. 2,0 masukkan di sini ya. 2,0 berarti sini 2,0. Satu lagi
min 3,0 berarti di sini min 3,0. Yang kedua 0,-6, oh berarti di bawah sini. Kemudian yang terakhir min setengah. Min setengah, sebentar, titiknya min setengah dan min 6/4. Kalau di sininya 1 berarti setengah, kira-kira di sini ya. Di sini min setengah, min 6/4. Nah, berarti kan di sini min 6 nih, berarti lebih sedikit di sini nih. Kak di sini kan? Nah, di sini. Gitu. Nanti kan ini kan min setengah. Terus min 6/4 berarti lebih dari minus 6. Nah, baru kita hubungkan semua titik-titiknya seperti tadi ya. Jadi gambarnya melengkung, namanya parabola. Jadi nggak pakai penggaris yang lurus gitu, enggak. Ya, dari sini kita tarik ya. Di sini pelan-pelan sketsa ya. Gitu. Nah, sini melengkung nih di bawah. Nah, seperti itu. Sebentar, Ibu lebih jelas lagi di sini. Nah, sini ya. Jadi gambarnya melengkung, tidak patah-patah seperti yang tugas kemarin itu. Banyak yang gambarnya ya patah-patah gitu ya. Nah, jadi di sini sebentar gitu. Tadi melalui 2,0 ya di sini. Gitu. Jadi melengkung ya begini gitu. Jadi tidak set 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 gitu, salah. Kalau ini salah. Jadi kurang lebih gambarnya seperti yang kalian lihat ya, sama. Jadi parabolanya terbuka ke atas dengan titik puncaknya di minus 6. Nah, itu mungkin yang bisa Ibu jelaskan untuk mengenai menggambar grafik fungsi kuadrat. Oke. Nah, untuk tugas kalian sebentar. Nah, ini untuk gambarnya ya. Nah, kemudian untuk latihan soalnya, satu soal kalian coba untuk menggambar grafik fungsi sesuai langkah-langkah yang sudah Ibu jelaskan. Jadi tidak ada lagi gambarnya seperti tugas kemarin yang masih yang tadi Ibu bilang, jadi garis lurus. Jadi bukan garis lurus ya. Jadi gambarnya di kertas berpetak supaya lebih jelas dan lebih rapi. Oke, ini satu soal saja untuk latihan soal kalian. Mungkin itu saja yang bisa Ibu jelaskan mengenai gambar grafik kuadrat. Selamat mengerjakan. Semoga penjelasan kali ini kalian bisa pahami. Oke, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.